Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar dari kelas D, NIM 1831041125. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang metodologi penelitian. Yang pertama, apa itu penelitian? Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu cara ilmiah dalam tujuan dan kegunaan. Adapun macam-macam data penelitian. Yang pertama, data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kalimat atau gambar. Yang kedua, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Adapun macam-macam statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, statistik inferensial. Adapun yaitu hipotesis terbagi menjadi 3. Yang pertama, hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, yang ketiga, hipotesis asosiatif. Kemudian masuk ke variabel. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Adapun macam-macam variabel. Yang pertama, variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau titik timbulnya variabel dependen. Yang kedua, variabel moderator, yaitu variabel yang memengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Yang ketiga, variabel dependen sebagai variabel output kriteria konsekuen. Yang keempat, variabel intervening, variabel yang secara otomatis memengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen tetapi tidak dapat diamati dengan diukur. Yang kelima, variabel kontrol, variabel yang dikendalikan dibuat konstan sehingga hubungan variabel dependen terhadap independen tidak dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti. Adapun macam-macam paradigma. Yang pertama, paradigma sederhana. Yang kedua, paradigma sederhana berurutan. Paradigma ganda dengan 2 variabel dependen. Yang keempat, paradigma ganda 3 variabel independen. Kemudian masuk ke statistik deskriptif, adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Kemudian penyajian data. Yang pertama, contoh tabel data nominal. Yang kedua, contoh tabel data ordinal. Yang ketiga, contoh tabel data interval. Kemudian tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi disusun bila jumlah data yang akan disajikan cukup banyak, sehingga jika disajikan dalam tabel bisa menjadi efisien dan kurang komunikatif. Macam-macam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tabel distribusi mempunyai sejumlah kelas. Yang kedua, pada setiap kelas mempunyai interval. Yang ketiga, setiap kelas interval mempunyai frekuensi atau jumlah. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi tersebut bila dibuat menjadi tabel bisa akan memerlukan 150 baris. Adapun pedoman dalam membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, ditentukan berdasarkan pengalaman. Yang kedua, ditentukan dengan berdasarkan grafik. Dan yang terakhir, ditentukan dengan rumus Stargus. Contoh menyusun tabel distribusi frekuensi, yaitu menghitung jumlah kelas interval, menghitung rentan data, menghitung panjang kelas, menyelesaikan interval kelas, memasukkan data menggunakan tali. Kemudian yang terakhir, sesudah frekuensi ditemukan. Terima kasih. Sekian dari saya.